Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya dan satu rekan saya akan menjelaskan beberapa materi tentang Kesultanan Bercorak Islam di Maluku. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 2 orang dengan saya sendiri, Pramjaya Prayuda dengan nomor MPM 21220027 dan rekan saya Adelia Hanum dengan nomor MPM 21220019. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Islam dengan dosen pengampu Dr. Johan Setiawan, SPD MPD. Saksikan video kami. Masuk materi yang pertama yaitu A. Kesultanan Ternate Bamuloh. Islam masuk ke daerah Maluku secara resmi pada abad ke-9. Pada waktu itu dibawa oleh orang-orang Arab, Persia dan juga Melayu yang berdatangan sejak antara abad 5 sampai dengan 11 Masehi. Maluku terkenal dengan semerbak bunga cengkehnya. Banyak orang asing tertarik datang ke sana untuk berdagang. Bahkan orang-orang Eropa berdatangan ingin menguasai wilayah tersebut. Selain itu, Maluku juga dikenal dengan julukan Negeri Seribu Pulau dan Jazirah Al-Mulk atau wilayah raja-raja. Akses ke Maluku sangat mudah dijangkau karena Maluku merupakan salah satu pusat lalu lintas pelayaran internasional di Nusantara, selain Malaka dan Jawa. Pada awalnya, yang disebut dengan Maluku meliputi Ternate, Tidore, Makian, dan Moti. Secara keseluruhan, keempat wilayah itu disebut dengan Moloku Kieraha, artinya persatuan 4 kolona atau kerajaan. Masyhur Molamo adalah raja Ternate pertama yang memerintah pada tahun 1257 sampai dengan 1272 Masehi. Pasca Sida Arif Molamo, pemimpin Ternate dilanjutkan oleh Bayanullah pada tahun 1350 sampai dengan 1375 dan marhum 1465 sampai dengan 1489 Masehi. Marhum adalah kolono Ternate yang pertama kali masuk Islam setelah mendapat seruah dakwah dari pedagang asal Minangkabau yang juga murid Sunan Giri, yaitu Datuk Maulana Hussein yang datang ke Ternate pada tahun 1465 Masehi. Jika keterangan ini dijadikan patokan masuknya Islam di Ternate, maka Islam di Ternate ini dibawa dan disebarkan oleh ulama Melayu Jawa. Setelah Kolano marhum wafat pada tahun 1486, putranya Zainal Abidin menggantikannya pada tahun 1486 sampai dengan 1500 Masehi. Zainal Abidin adalah murid Sunan Ampel dan jebolan sekolah agama Islam Gresik asuhan Sunan Ampel. Pada masa Zainal Abidin ini, gelar Kolano digantikan menjadi Sultan. Dengan begitu, Zainal Abidin merupakan penguasa Ternate pertama yang memakai gelar Sultan. Dengan demikian, pengaruh Islam sudah sangat kuat pada masa Sultan Zainal Abidin. Di pusat kekuasaan maupun pada struktur sosial politik kerajaan, Islam telah memainkan peran penting dalam mewujudkan loyalitas Babato dengan melakukan sumpah setia pada Sultan menurut tata cara Islam. Di sisi lain, Islam juga memberikan keuntungan komersial kepada kerajaan sejak pedagang-pedagang Muslim Nusantara dan Arab serta Gujarat di Maluku memainkan peran khususnya di Ternate dan daerah seberang lautnya. Sultan Zainal Abidin wafat, kemudian Kesultanan Ternate dipimpin oleh putranya Sultan Bayanullah pada tahun 1500 sampai dengan 1522 Masehi atau juga disebut Sultan Bayan Sirullah. Sultan Bayanullah dikenal sebagai sultan yang pandai, terpelajar, kesatria, dan pedagang ulung. Pada masa ini terdapat beberapa hal yang dilakukan dalam rangka melanjutkan usaha ayahnya untuk menonjolkan bahwa Ternate merupakan kerajaan Islam. Di masa Sultan Bayanullah ini, bangsa Portugis untuk pertama kalinya menginjakan kaki di kawasan Maluku pada tahun 1512 Masehi. Sultan lalu mengutus adiknya dan beberapa pejabat kesultanan untuk melakukan pembicaraan dan akhirnya berhasil mengajak Francisco Serrao, salah satu seorang yang ikut ekspedisi Portugis. Dalam perbincangannya dengan Francisco, terdapat beberapa kebijakan sultan yang pada perkembangannya melemahkan posisi Kesultanan Ternate. Kedekatan sultan dengan orang-orang Portugis pada tahap selanjutnya memunculkan keresahan dan kekecewaan di kalangan rakyat atau orang-orang pribumi setelah Portugis ikut campur tangan dalam urusan-urusan dalam negeri Kesultanan Ternate, terutama dalam masalah pengangkatan dan pewarisan tahta kerajaan. Kekecewaan itu mengakibatkan Sultan Bayanullah diracuni oleh rakyatnya sendiri hingga meninggal.
Pada abad ke-16 seperti Sultan Khairun dan Sultan Babullah dapat disejajarkan dengan para penguasa besar daerah lain di Nusantara seperti Sultan Trenggono di Kesultanan Demak, Fatihillah dari Kesultanan Banten, Sultan Alauddin di Aceh, dan Sultan Abdul Jalil di Johor. Kesultanan Ternate 1570 sampai dengan 1610 Masehi juga menjadi salah satu kerajaan Islam terbesar di Kepulauan Nusantara. Materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Adelia Hanum. Dan yang B ada Kesultanan Tidore atau Nuku. Berdasarkan silsilah raja pertamanya, Sahajati merupakan saudara Mansur Malamo, raja pertama kerajaan Ternate. Mereka adalah putra dari Fajar Siddiq. Sebagaimana Mansur Malamo, tidak ada keterangan yang menyebutkan bahwa Sahajati menganut agama Islam. Berbagai sumber justru menyebutkan bahwa Raja Ciriati atau Ciriliati lah yang pertama kali masuk Islam. Sedangkan pendahulunya secara turun-temurun menganut kepercayaan yang didengar dengan Shiman, yaitu memuja roh-roh nenek moyang mereka. Raja Ciriati setelah masuk Islam diberi gelar Sultan Jamaluddin. Keislaman raja ini mempercepat proses Islamsi di kalangan rakyat Tidore. Setelah Sultan Jamaluddin wafat, jabatannya sebagai Sultan Tidore digantikan oleh putra sulungnya, yaitu Putra Mansur pada tahun 1512 sampai 1526. Pada masa ini, Tidore kedatangan orang Spanyol dan diterima oleh Sultan Mansur. Dan 2 hari setelah kedatangan orang-orang Spanyol itu, diundang oleh Sultan ke Istana Merauke untuk menghadiri jamuan makan siang. Kemudian Sultan Mansur memberikan izin kepada orang-orang Spanyol untuk menggelar dagang mereka di pasar. Bahkan Sultan itu membantu mendirikan tempat-tempat perdagangan dengan bambu, sehingga terjadilah perdagangan secara barter. Hubungan yang erat ini membuat orang-orang Portugis marah, yang akhirnya mereka berkedudukan di Ternate pada tahun 1524 melakukan penyerangan terhadap Kesultanan Tidore. Tujuannya untuk merebut Tidore dari pengaruh Spanyol. Sultan Mansur wafat dan baru pada tahun 1529 putranya bungsu Amiruddin Iskandar Zulkarnain dilantik menjadi Sultan Tidore pada usia yang masih muda, sehingga diangkatlah Kaicil Raden, seorang bangsawan terpelajar, negosiator ulung, sekaligus seorang prajurit handal dan pemberani sebagai pengku bumi. Pada masa ini terjadi beberapa kali peperangan dengan Portugis dan Ternate yang berakhir dengan perjanjian damai berisi 2 pasal pokok. Pasca meninggalnya Sultan Amiruddin Iskandar Zulkarnain pada tahun 1547, terjadi masa transisi di mana terdapat 3 orang sultan, yaitu Kiai Mansur, Iskandar Sani, dan Gampi Banguna. Barulah pada tahun 1657 Sultan Syafuddin dilantik dan berkuasa sampai dengan tahun 1689. Sultan Syafuddin merupakan salah satu Sultan Tidore yang berhasil membawa kemajuan Tidore dan membawa Tidore disegani. Barulah 1 abad kemudian Kesultanan Tidore diperhitungkan kembali dalam sejarah Nusantara. Ketika Sultan Nuku atau Jamaluddin dari Tidore bangkit melawan Belanda, perlawanan ini mengakibatkan Sultan ditangkap oleh Belanda
beserta keluarganya pada tahun 1780 Masehi. Lalu dibuang ke Batavia dan kemudian ke Sri Lanka. Sultan Nuku ini wafat dalam pembuangan di Sri Lanka sebagaimana yang terjadi pada Kesultanan Ternate. Campur tangan asing, khususnya Belanda terhadap usulan internal kekuasaan membuat rakyat Tidore tidak segan sehingga pada tahun 1983 rakyat Tidore menyebur istana Tidore. Dan selanjutnya Tidore bangkit kembali pada masa Sultan Kaichil Nuku yang mendapat gelar kehormatan Sri Maha Tuan Sultan Syaidul Jihad Amiruddin Syaifuddin Syah Muhammad Al-Mabus Kaichil Paparanjau Barakti. Selama masa pemerintahannya, Sultan ini berusaha mewujudkan 4 cita-cita politiknya, yaitu yang pertama, mempersatukan seluruh Kesultanan Tidore sebagai satu kesatuan bulat yang utuh. Yang kedua, memulihkan kembali 4 pilar kekuasaan Kesultanan Maluku. Yang ketiga, mengupayakan sebuah kesultanan antara 4 Kesultanan Maluku. Yang keempat, mengenyahkan kekuasaan dan penjajahan asing dari Maluku. Kelima, cita-cita itu walaupun tidak sepenuhnya berhasil diwujudkan oleh Sultan Kaichil Nuku ini. Pada tanggal 14 November 1805, Sultan Kaichil Nuku wafat pada usia 67 tahun. Sepeninggalannya, sultan-sultan penerusnya sering terlibat konflik dalam memperebutkan kekuasaan. Hal itu diperparah dengan adanya intervensi Belanda dalam setiap proses peralihan kepemimpinan dan Kesultanan Tidore. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.